Setelah kubu Verdi Sambo, kini kuasa hukum Kuatmaruf mencoba menggugurkan status Justice Kolaborator atau JC Baradae. Upaya tersebut nampak saat kuasa hukum Kuatmaruf menyinggung status Justice Kolaborator dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Awalnya kuasa hukum Kuatmaruf mempertanyakan status JC kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya. Diketahui Muhammad Arif Setiawan dihadirkan untuk meringankan Kuatmaruf dalam sidang lanjutan pada Senin 2 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, kubu Kuatmaruf mempertanyakan tentang aturan justice kolaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Muhammad Arif Setiawan menjelaskan kalau JC dipahami sebagai seorang saksi menjadi bagian dari pelaku perbuatan pidana, tapi dia mau bersaksi dengan membuka tindak pidana itu. Dikatakannya dalam UU LPSK dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status JC. Tetapi lanjut Arif, UU PSK itu juga membuat peluang LPSK untuk menetapkan justice kolaborator di luar pidana yang dibatasi tersebut. Hanya persoalannya selain jenis tindak pidana menurut Arif, status justice kolaborator juga dibatasi bahwa dia bukan pelaku utama dari pidana yang dilakukan. Kuasa hukum Kuatmaruf juga mempertanyakan kepada surat edaran Mahkamah Agung juga memberikan batasan terhadap justice kolaborator. Arif mengatakan seingat dia, hal itu juga diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Sebelumnya terkait justice kolaborator ini, juru bicara sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Dr. Albert Aris memberikan pandangan berbeda. Albert Aris yang menjadi saksi ahli hukum pidana dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember menilai Baradae layak mendapat status justice kolaborator. Penilaian Albert Aris ini menjawab pertanyaan kuasa hukum Baradae tentang kelayakan kliennya mendapatkan status JC dari LPSK. Albert lantas menyinggung penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ia berpandangan status justice kolaborator dapat diberikan kepada seseorang yang terkait dalam suatu perbuatan, tindak pidana yang bisa membuatnya berada di posisi terancam. Lebih lanjut, Albert juga menilai dasar hukum syarat pemberian JC juga tercantum di pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengungkapkan bahwa JC bakal diberikan kepada pihak yang bukan merupakan pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.